Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NIM 2003060004. Saya mahasiswi Universitas Sumatera Utara, program studi peternakan, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mendokumentasikan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama pemeliharaan ayam broiler di kandang. Baiklah, di sini saya melakukan tugas ini di mana itu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Broiler merupakan jenis ayam yang ras pedaging unggul yang merupakan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki produktivitas tinggi. Dengan adanya persilangan tersebut bisa dikatakan bahwa broiler merupakan jenis ayam dengan mutu genetik tinggi dalam menghasilkan daging. Di sini saya sedang melakukan pembersihan tempat air minum karena jika tidak dibersihkan maka ayam kurang untuk meminumnya. Dan juga tempat air minum ayam itu harus selalu bersih atau minimal pagi dan sore itu harus selalu dibersihkan. Nah, jika tidak dibersihkan maka akan takut timbulnya lumut atau lendir-lendir pada pinggiran-pinggiran tempat air minum. Dan juga terkadang di setiap hari itu ada saja kotoran ataupun pakan ayam itu yang masuk ke dalam pinggiran-pinggiran tempat air minum itu, sehingga ayam tidak tertarik untuk minum. Jadi tempat air minum ini harus selalu dibersihkan. Dan juga apabila ketika sekamnya sudah tidak dilapisi dengan koran lagi, maka sekam itu juga akan menempel di tempat air minum. Nah, kejadian inilah yang diharapkan agar tidak terjadi, sehingga harus selalu membersihkan tempat air minum. Dan juga air yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan yang wajib terpenuhi dengan baik. Maka dari itu kita harus memastikan air yang kita berikan kepada ayam itu harus dengan kualitas yang baik. Selanjutnya di sini saya akan mengisi air minum ayam dengan menambahkan larutan air kencur, di mana diisi dengan setiap per tempat air minum itu 40,5 ml. Sebelumnya, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu beberapa kandungan nutrisi dan gizi yang terdapat di dalam tanaman kencur ini, yaitu yang pertama ada protein, fosfor, serat, mineral, vitamin A, vitamin B, vitamin K, antioksidan, asam anisat, serta ada kamfen. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui manfaat dari kencur itu sendiri. Manfaat dari tanaman kencur ini itu untuk ayam, yang pertama adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Lalu selanjutnya untuk mencegah peradangan luka pada ayam. Lalu untuk menambah nafsu makan ayam. Lalu selanjutnya ada mengatasi gangguan pencernaan pada ayam, serta untuk melegakan tenggorokan ayam. Nah, cara pemberian kencur untuk ayam itu di sini kami lakukan dengan mencampurkannya dengan air biasa dengan sistem pemberian air minum. Baik, selanjutnya setelah mengisi air minum dengan larutan air kencur, selanjutnya saya akan mengembalikan tempat air minum di tempat perlakuan P1. Jadi di setiap perlakuan P1 itu menggunakan air minum dengan larutan air kencur. Di sini kelihatan ayam-ayam menunggu air minum mereka, dan mereka segera langsung meminum air minumnya.
Selanjutnya, di sini saya melakukan penimbangan sisa pakan dan mengisi pakan kembali. Nah, kegiatan ini dilakukan setiap hari oleh masing-masing yang bertugas untuk menjaga di jadwal piket masing-masing. Nah, di sini yang pertama itu saya melakukan penimbangan sisa pakan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya mengisi kembali pakan yang akan diberikan kepada ayam. Dimana pakan untuk ayam ini tuh masih harus dihaluskan karena ayam sulit untuk makan yang masih crumble. Jadi pakan tuh sebelum diberikan harus ditumbuk terlebih dahulu, baru bisa diberikan kepada ayam. Selanjutnya, di sini saya melakukan kegiatan vaksin gumboro-B pada ayam. Nah, sebelum dilakukan vaksin, terlebih dahulu melarutkan vaksinnya. Karena vaksin tersebut itu masih dalam berbentuk kapsul, bulatan tablet gitu. Nah, jadi harus dilarutkan dengan larutan yang berwarna biru itu. Lalu setelah itu baru bisa kita melakukan kegiatan vaksin pada ayam. Nah, untuk dosis vaksin yang kami gunakan ini adalah 100 ekor. Jadi tidak semua vaksinnya ini kami gunakan, pasti ada sisanya karena jumlah ayam kami hanya sekitar 65 ekor ayam. Vaksin itu sendiri adalah mikroorganisme penyebab penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dan mempunyai sifat imunogenik, di mana imunogenik itu artinya dapat merangsang pembentukan sistem imun atau kekebalan tubuh. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat vaksin itu adalah jenis, dosis, dan waktu pemberian vaksin itu harus tepat. Lalu pastikan ayam juga dalam keadaan sehat. Jangan melakukan vaksin saat suhu udara sangat panas atau maksimal 29 derajat Celcius. Jadi, kegiatan vaksin ini kami lakukan di malam hari. Karena kegiatan waktu untuk vaksin itu adalah sore dan malam hari. Nah, metode vaksin yang kami berikan yaitu adalah vaksinasi tetes dengan meneteskannya ke dalam mulut ayam tersebut. Di sini saya sedang melakukan pembuatan larutan kencur. Tetapi mohon maaf sebelumnya saya tidak membuat dokumentasi pada saat ngeblender dan perebusan kencur. Tetapi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan larutan kencur. Yang pertama itu setelah pencucian hingga bersih, kencurnya itu kita masukkan ke dalam blender. Lalu selanjutnya kita blender halus. Setelah halus itu kita campurkan dengan air secukupnya dan rebus hingga matang. Langkah selanjutnya itu kita dinginkan. Setelah kencurnya itu mendidih, kita dinginkan beberapa menit. Lalu selanjutnya kita campurkan air rebusan kencur itu dengan air mineral pada wadah minum ayam. Barulah kita bisa aplikasikan kepada ayam langsung di tempat air minum ayam tersebut. Di sini saya melakukan kegiatan penimbangan sisa pakan dan mengisi pakan kembali, sama seperti kegiatan jadwal saya sebelumnya, di mana di sini terlebih dahulu saya menghitung sisa-sisa pakan per plot kandang. Lalu setelah ditimbang maka akan dilakukan pencatatan sisa pakan. Setelah melakukan pencatatan baru diisi kembali pakan ke tempat wadah pakan ayam.
sesuai dengan takaran pakan tersebut. Sebelum kembali mengisi pakan, pastikan dulu di tempat pakan tersebut tidak terdapat serpihan-serpihan sekam yang menempel atau yang ada di tempat pakan tersebut. Jadi jika ada itu kita harus wajib membersihkannya, baru kita bisa mengisi pakan kembali. Di sini saya melakukan menyapu di sekitaran kandang agar kandang itu kelihatan bersih. Jadi setiap hari itu kandang tuh wajib bersih agar ayam pun nyaman, dan juga untuk menghindari adanya lalat di sekitaran kandang. Maka dari itu kandang itu wajib selalu dibersihkan. Selanjutnya di sini saya melakukan penimbangan bobot badan harian ayam atau PBBH. Nah, jadi masing-masing per plot itu bobot badannya itu harus ditimbang agar untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ayam broiler. Baiklah, sekian dari video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.